Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas rahmat serta ridho Allah dan atas izin dari Allah, kita semua telah melaksanakan ibadah zikir. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selama dunia maupun akhirat. Dan mudah-mudahan saat kita kelak di hadapan Allah, saat kita dikumpulkan di hari kebangkitan, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam majelis zikir di hadapan Allah. Di malam hari ini kita akan membahas sedikit pertanyaan dari saudara kita Mas Wawan, di mana beliau telah bertanya, mengapa kalau orang mensekutukan Allah, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah? Dan mengapa orang yang bertobat masih mendapatkan siksa kelak di akhirat? Itu pertanyaan Mas Wawan. Mboten Mas nggih, pertanyaannya nggih. Jadi kembali lagi kita membahas tentang asal-usul kita. Sebelum Allah menciptakan kita, kemudian ruh itu dimasukkan ke janin. Setelah itu barulah lahir di dunia, dan ruh itu berganti nama menjadi nafs atau jiwa. Mengapa kalau kita sudah bertaubat di dunia, kok kita masih mendapatkan siksa? Jadi ruh itu sifatnya suci. Ruh itu suci, setelah di dunia ini berganti nama menjadi nafs. Dan yang menanggung jawab atas segala perbuatan, atau yang menanggung atas segala yang dilakukan di dunia, yaitu nafs atau jiwa. Jadi disiksa dulu supaya agar murni muncul ruh itu kembali. Gambarannya seperti kita membakar emas. Emas itu kan sebelum menjadi emas murni harus dibakar dulu. Ya seperti itulah perjalanan kelak kita nanti. Jadi untuk membersihkan diri kita, pasti kita akan mengincipi yang namanya siksa neraka. Dan sesungguhnya Allah tidak memerlukan alasan untuk mengampuni hambanya yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak memerlukan alasan untuk memasukkan manusia itu ke surga atau ke neraka. Jangan dikira orang ahli ibadah, orang ahli sholat masuk surga, belum tentu. Belum tentu. Jangan dikira orang yang suka melakukan dosa masuk neraka, belum tentu. Semua tergantung oleh kehendak Allah. Tapi kita sebagai manusia dituntut untuk ikhtiar, untuk mencari jalan kembali yang diridhoi oleh Allah. Itu yang pertama. Untuk ayatnya bisa dilihat di surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, maka pasti oleh Allah
akan dinampakkan, akan dibalas kebaikan itu. Siapa yang melakukan keburukan sekecil biji zarah, maka akan dibalas keburukan itu kelak di hadapan Allah. Jadi yang bertanggung jawab atas diri kita bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Coba kita renungkan sejenak saat kita meninggal dunia. Istri yang sangat mencintai kita mau nungguin kita setiap hari di kuburan? Gak mau. Anak yang selalu kita bangga-banggakan mau menunggu kita di kuburan? Gak mau. Kita sendiri di dalam kubur, kita sendiri, amal kita sendiri yang menjadi jaminan di kehidupan yang akan datang. Makanya saya selalu berpesan kepada saudara-saudaraku, jika sudah niat ibadah berangkat, jangan hiraukan enten-entenan atau koncoku gak nyang pisan. Jangan kerentak berangkat. Dan selama tidaknya diri kita di kehidupan yang akan datang tergantung saat kita di dunia ini. Niku poin yang pertama. Paham ya? Nah, terus yang kedua, mengapa orang Allah akan mengampuni semua dosa kecuali mensekutukan Allah? Karena mensekutukan Allah itu adalah memiliki tandingan atau memiliki istilahnya mendua. Jadi Tuhan kita duakan. Dan Allah tidak suka diduakan. Ketika jenengan sudah bisa memaknai sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, semuanya ini untukmu ya. Sama Allah nggak enak-enak dibiarkan diuji. Bener tak cinta ke aku? Ternyata malah lebih cinta ke kamu. Ternyata lebih cinta ke anakmu, ke suamimu. Maka oleh Allah akan diambil. Biasanya apa yang paling dicintai akan diambil oleh Allah. Agar kita sadar, agar kita kembali lagi kepada Allah. Ini saya contohkan. Ini yang sering terjadi sih, sering terjadi. Minum obat, sakit, pusing, aku mari ngombe skardon waras, awai supi, niki kedah sing hati-hati. Harus diwaspadai yang halus ini tadi. Yang halus itu termasuk sirik kopi, sirik itu yang harus kita waspadai. Makanya saya selalu menganjurkan saat jenengan mau melakukan sholat, baca syahadat dulu 3 kali, istighfar 7 kali. Siapa tahu sih omongan kita, hati kita niku mendurhakai Allah, guyon-guyon, ngomong-ngomong enten lupute ten Allah, sinten ngertos. Jadi tujuannya kita sholat membaca syahadat 3 kali, istighfar 7 kali niku untuk memperbarui keimanan kita, keislaman kita. Kadang-kadang kita manusia itu sering lupa. Jadi ini pun jelas mas, niku sampun jelas dan surat An-Nisa, ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukan terhadapnya atau syirik, dan dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia sungguh telah berbuat dosa yang besar. Apapun sisipkan nama Allah, mugi Allah ridho,
Insya Allah ngoten mawon. Menawi kula matur wonten kalepatan, kula nyuwun pangapunten. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.